Pemakaman keluarga Hui. Makam Wang Lan. Ibu mertua. Menantu perempuanmu menyajikan teh untukmu. Mohon yakinlah, mulai sekarang dengan saya di sisi Jing Chen. Saya tidak akan membiarkan siapapun mengganggunya. Ada makna tersembunyi dalam kata-katanya, yang dimaksudkan agar kami dengar. Hanya berdasarkan dia si udik ini. Saya hancurkan cangkir ini sebagai bukti. Ini? Su Enen. Siapa yang kau coba takuti di sini dengan tingkah misteriusmu, Su Enen? Sepagi ini, kamu memanggil semua tetua keluarga Hyu ke sini. Apa yang kamu lakukan untuk menontonmu membuat pertunjukan? Saya memanggil Anda semua ke sini hari ini karena saya memiliki hal penting untuk diumumkan. Saya bermaksud memakamkan kembali mertua saya bersama-sama dalam satu kuburan gabungan. Ini keterlaluan. Wanita ini bunuh diri untuk bisa mendirikan batu nisan untuknya. Sudah merupakan kebaikan hati keluarga Hyu. Hak apa yang dia miliki untuk dimakamkan bersama Tuan? Nona Su, Anda sebagai menantu perempuan, memiliki niat untuk menggabungkan makam. Sungguh merupakan bakti yang berbakti. Tapi mengapa tanpa alasan yang jelas? Mengganggu almarhum. Itu adalah ingin menghancurkan makam mertuamu tepat setelah menikah. Jika ini tersebar, bukankah orang-orang akan mengkritikmu? Tanpa alasan yang jelas. Kau, bagaimana batu nisan ini? Retak. Sepertinya ini harus diperbaiki. Mengapa tidak langsung menggabungkannya saja? Su Enen, kau secara terbuka merusak batu nisan, menyinggung para tetuamu, dan mengganggu jiwa-jiwa yang telah meninggal. Ini dianggap sebagai penghinaan besar. Aku harus menjatuhkanmu. Hukuman keluarga. Jika tingkah laku seseorang tidak pantas, bagaimana seseorang bisa dihormati? Apa hakmu untuk menjatuhkan hukuman keluarga? Suenan, bukannya kamu sudah bikin cukup masalah. Jing Chen, sudah kubilang padamu, kau tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Mereka bukan lawanku. Ini adalah masalah keluargaku. Bagaimana mungkin aku tidak ikut campur? Tapi kamu orang luar. Hak apa yang kamu miliki untuk berdiri di sini dan mengkritik? Orang luar. Sejak pernikahan kemarin, kamu sudah tidak patuh dan mendominasi, sombong dan kasar, mempermalukan ibumu dalam segala hal. Hari ini, kamu bahkan bertindak atas inisiatifmu sendiri, merusak batu nisan ibu kandungku. Tingkah lakumu mencoreng reputasi keluarga Hui, berlaku segera. Kamu dikurung di rumah dan dilarang keluar. Setelah kakak kembali, aku akan menjelaskan situasinya kepadanya dan membatalkan kontrak pernikahan denganmu. Membatalkan kontrak pernikahan? Hui Jing Chen, apakah kau akan menceraikanku? Jika kamu benar-benar bisa bertobat. Jika ada perceraian, akulah yang akan menceraikanmu. Tuan muda, saya tidak menyangka Nona Su demi Anda benar-benar akan sendirian menghadapi seluruh keluarga Hui. Orang lain, semua memanggilnya wanita desa. Tapi menurut saya, dia adalah seorang pahlawan wanita. Mengingat integritas dan semangatnya, dia seharusnya semakin tidak boleh tinggal di keluarga Hui. Apakah Anda benar-benar akan menceraikannya? Anda telah menderita di keluarga Hui selama bertahun-tahun. Ini adalah pertama kalinya seseorang membela Anda. Dia sangat berani. Tapi dia berpikir terlalu sederhana. Bagaimana jika makam-makam itu digabungkan? Itu hanya kepuasan sesaat. Segel keluarga Hui masih ada di tangan wanita itu. Meskipun kamu adalah putra dan cucu tertua, tanpa segel keluarga semuanya sia-sia. Aku telah meletakkan dasar selama bertahun-tahun. Menahan diri dan berpura-pura sakit. Semua demi menangkap ibu dan anak itu sekaligus. Mengapa kita tidak berterus terang saja kepada Nyonya Muda? Semuanya dengan jelas. Dan biarkan dia ikut berpartisipasi juga. Sama sekali tidak. Dia terlalu lugas dan belak-belakan. Jika dia tidak sengaja membocorkan rahasia, kita semua akan hancur. Tuan muda, mungkin Nyonya Muda tidak akan pergi pada akhirnya. Dia hanya ingin keluar dan mencari udara segar. Setelah dia merasa lebih baik, dia akan kembali. Dia tidak akan kembali. Dia mendedikasikan dirinya sepenuhnya kepadaku. Namun dia diperlakukan seperti ini. Di matanya, aku lumpuh dan tidak pengertian, dan aku tidak memegang kekuasaan nyata.
Mengapa dia harus berpegangan erat pada gelar belaka? Tausam. Pergi dan ambil 2 kotak emas itu. Dinilai. Ubah menjadi uang tunai dengan harga pasar tertinggi. Tambahkan 10 juta lagi. Dan transferkan padanya. Ya, Tuan Muda. Mulai sekarang, aku tidak akan mengizinkanmu menderita kerugian lagi. Tidakkah kau ingin melakukan sesuatu? Di masa depan urusanmu, semuanya akan diputuskan olehku. Ini adalah kemalanganku. Bahwa aku tidak bisa mempertahankan keluarga Hui. Jadi rumah yang disebutkan pemimpin sekte adalah kembali ke keluarga Hui. Baiklah, aku sudah di rumah. Hubungi aku jika terjadi sesuatu. Ya, pemimpin sekte. An-An, mengapa kamu kembali? Bukankah aku dilarang keluar? Sepupu, malam ini dingin. Hati-hati jangan sampai masuk angin. Terima kasih. Sepupu Jiang Yue. Kakak ipar, kenapa kamu kembali? Tolong jangan salah paham. Bibi bilang kamu tidak ada di sini. Jadi dia memintaku datang untuk menjaga sepupu. Pada hari pernikahan. Mengapa aku tidak melihatmu? Aku telah belajar di luar negeri. Kali ini menerima kabar pernikahan sepupu sangat mendadak. Jadi aku segera memesan penerbangan dan bergegas kembali tepat hari ini. Aku dan sepupuku sudah menjadi kekasih masa kecil sejak kami muda, dan kami tidak pernah terpisahkan. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku hanya akan belajar di luar negeri selama setengah tahun, dan perubahan sebesar ini akan terjadi pada sepupu. Ini benar-benar menghancurkan hatiku. Kalau begitu kau benar-benar merasa kasihan padanya. Dia kecelakaan mobil setengah bulan lalu, dan kau tidak kembali. Tapi kau muncul tepat setelah pernikahan. Kau benar-benar orang yang celaka. The film was translated and narrated by Betapa M dalamnya Media. kasih sayang antara sepupu. Karena kau sudah datang, kalau begitu tinggallah dan rawat dia. Bagaimanapun aku dihukum, dan aku tidak punya waktu untuk menjaganya. Aku pikir dia akan menjadi semacam karakter yang tangguh, bersedia kehilangan segalanya. Hanya demi menikah paksa ke keluarga Hugh, dia tidak lebih dari seorang gadis desa yang vulgar. Apa yang terjadi sepupu? Apakah itu gempa bumi? Kakak ipar, meski di tahanan rumah kamu masih sempat berdandan dan memakai riasan. Kau merawat pasien. Bukankah kau juga berdandan? Terlihat memukau. Kakak ipar, sebenarnya, aku berada di pihakmu. Ini semua karena otoritas ketat bibi sepupu, sehingga aku tidak punya pilihan selain. Kakak ipar, bisakah kamu memaafkanku? Benar. Lihatlah gelang ini. Apakah kamu menyukainya? Jika kamu menyukainya, ini akan kuberikan sebagai hadiah permintaan maaf. Kakak ipar, kamu benar-benar sengaja menghancurkan satu-satunya peninggalan sepupu dari ibu kandungnya. Dasar orang celaka kecil. Aku tahu kau punya niat buruk. Tidak, Jing Chen ada di sini.
yang kamu lakukan? Kakak ipar berhenti memukulku. Berhenti memukulku. Aku tidak akan pernah berani menentangmu lagi. Kekasih masa kecil. Tidak. Itu semua hanya angan-anganku saja. Sepupuku sejak kecil tidak pernah suka memperhatikanku. Aku bahkan belum pernah menyentuh tangannya. Ayo pukul aku. Aku tidak berani. Jika kau tidak memukulku, aku akan memukulmu. Terlalu ringan, kerahkan sedikit kekuatan. Xiao Yue. Xiao Yueku. Xiao Yue. Apakah ini Xiao Yueku? Ini aku Bibi. Xiao Yueku yang cantik. Dia dipukuli hingga wajahnya bengkak seperti kepala babi. Kau. Su Enen. Betapa kejamnya kau. Suami. Dia memukulku. The film was translated Anda, and narrated by Su the An. media. Jangan berpura-pura menjadi korban dulu. Anda jelas menculiknya ke gunung belakang. Aku tidak menculiknya ke gunung belakang. Dia bilang dia ingin jalan-jalan dan bersikeras menyeretku keluar. Lalu, dia tiba-tiba meninjuku. Akibatnya, ketika dia melayangkan pukulan itu, dia sendiri jatuh ke bawah gunung. Dan dia memecahkan gelang giok yang dia curi. Gelang giok ibuku. Bukankah begitu? Sepupu Jiang Yue. Xiao Yue, jangan takut. Tunjuk mereka dengan berani. Bibi sepupu mendukungmu. Aku yang melakukannya. Aku yang melempar dan memecahkan gelang giok itu. Semua ini kulakukan. Ini tidak ada hubungannya dengan kakak iparku. Bisakah kamu membawaku ke rumah sakit sekarang? Aku benar-benar sangat kesakitan. Bukan apa-apa, hanya cedera ringan. Dengarkan aku. Jangan bergerak. Ini semua salahku. Aku menyebabkan dia diintimidasi. Aku tidak bisa membiarkan dia terus tinggal di keluarga Hui. Matanya sangat indah. Pria seindah ini harus menjadi milikku mulai sekarang. Di mana cincinnya? Saat fajar menyingsing kamu berkemas dan kembali ke keluarga Su. Kau masih ingin menceraikanku? Di mana cincinnya? Ini. Ambil kembali. Kembalikan padaku. 2 peti emasmu ada pada ibu. Sulit bagiku untuk memintanya kembali, tapi aku sudah menginstruksikan Osham untuk memperkirakan nilainya pada harga pasar tertinggi, ditambah 10 juta tambahan. Sebagai kompensasi. Sudah. Kau sudah membuat rencanamu. Aku tidak pantas untukmu. Hentikan omong kosong yang menjilat seperti itu. Apa yang pantas atau tidak pantas? Karena kita sudah menikah, kau harus bersikap baik dan tahu tempatmu. Aku bertanya padamu, gelang ibumu, apakah kau memberikannya kepada Jiang Yue? Apakah kalian berdua diam-diam berselingkuh di belakangku? Aku tidak tahu mengapa itu berakhir padanya. Perselingkuhan rahasia apa? Jiang Yue dan aku tidak melakukan apa-apa. Aneh. Mengapa aku menjelaskan diriku padanya? Kau tak menjalankan tugasmu sebagai suami. Aku tidak akan mempercayaimu lagi. Aku berutang maaf padamu. Aku akan mencari cara untuk memberikan kompensasi padamu. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu.
Menjinakkan suami itu seperti menjinakkan murid. Jika dia tidak mendengarkan, dia harus didisiplinkan. Suenan, apa sebenarnya yang kamu coba lakukan? Aku akan berbuat sesuatu yang membuatmu sadar. Identitasmu sendiri. Berhenti bercanda. Kita akan segera bercerai. Cerai-cerai apa? Kita tidak akan pernah bercerai seumur hidup ini. Aku memberitahumu. Kau adalah milikku. Kau tidak bisa melarikan diri. Tidak ada yang boleh mencoba mengambilmu. Tidak. Suenan, Kau mengatakan satu hal, tetapi bermaksud lain. Tubuhmu sudah bereaksi. Hui Jingchen. Kau menginginkanku. Suenan. Kamu akan menyesali ini. Apakah kau akan menyesalinya? Aku tidak akan. Kalau begitu katakan kau menginginkanku. An-an. Aku menginginkanmu. Bagaimana aku bisa tidur sampai saat ini? Katakan kau menginginkanku. Dui Jingchen. Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Anya. Di mana dia? Osang. Tuan Muda, Anda akhirnya menjawab panggilan saya. Hari ini adalah rapat umum pemegang saham. Mengapa Anda belum tiba? Sialan. Aku ada masalah di sini. Aku datang. Sudah terlambat. Nyonya Muda sudah hadir mewakili Anda. Apa yang kamu katakan? Suan-an hadir untukku. Grup Hui. Halo ipar sepupu. Duduklah. The Jing film Chen was sedang tidak enak translated badan. and Aku hadir narrated atas by namanya. M-Media. Jika ada di antara kalian yang punya pemikiran, sampaikan saja padaku. Aku bisa bertanggung jawab penuh. Keputusan manajemen grup adalah masalah yang sangat penting. Bagaimana bisa ditangani oleh Anda yang hanya wanita yang baru menikah ke dalam keluarga, diselesaikan dengan ringan oleh perwakilan? Bukankah itu memperlakukannya seperti mainan? Keputusan manajemen pada dasarnya saling terkait. Sebagian besar serupa. Aku telah mengelola bisnis keluargaku sejak kecil. Dalam 20 tahun, aku tak pernah salah menilai. Semuanya. Kalian bisa tenang. NN. Keinginanmu untuk berbagi beban suamimu, aku bisa mengerti. Tapi urusan keluarga ini bukanlah urusan keluarga itu. Grup Hill menguasai separuh wilayah Haicheng. Tidak bisa dibandingkan dengan sebidang tanah keluargamu. Yang bisa dibandingkan. Seorang wanita desa, namun dia ingin ikut campur dalam urusan grup. Sungguh konyol. Mereka bilang dia melihat langit dari dasar sumur. Apakah ini contoh nyatanya? Sekte tinju saya tidak terbatas hanya pada sebidang tanah kecil. Seluruh pegunungan, ribuan li, dibangun di sekitar pegunungan. Lebih dari 10 kota. Semuanya adalah properti keluarga Sukami. Bahkan Haicheng. Tidak perlu bicara lagi. Apa namanya ini? Kaspuikan. Menarik sekali. Su Enen. Kerabat miskinmu ini benar-benar tahu cara membuat keributan untukmu. Mereka berani mengatakan apa saja. Mungkinkah kau mencoba mengatakan bahwa bahkan Haicheng memiliki properti milik keluarga Sumu? Bagaimana jika aku bilang ya? Aku bilang kakak ipar. Karena kakakku sedang tidak sehat. Anda harus mengurusnya secara pribadi. Mengenai perusahaan, saya akan mengelolanya sendiri. Benar.
Putraku sudah pintar sejak kecil. Suamiku selalu menjaganya di sisinya. Hal-hal yang berkaitan dengan grup, tidak ada yang memahaminya lebih baik darinya. Saya setuju. Saya mendukung ini. Sepertinya, tidak ada pilihan selain menyerahkannya kepada Tuan Muda kedua. Bukankah begitu? Jika aku bisa mengamankan sebidang tanah di Nancheng ini, maka kau bisa mempercayaiku. Proyek Nanchen telah tertunda selama lebih dari 10 tahun ketika ketua lama masih hidup. Semuanya tidak dapat menyelesaikannya. Dia sungguh berani mengatakan bisa menanganinya. Su Enen, kau membuat klaim yang sombong, tidak bisa menyelesaikannya, dan lari dari tanggung jawab lagi. Ketika saat itu tiba, bukankah semua orang akan tertipu olehmu? Jika aku gagal melakukannya, kemudian Hui Jingchen akan mewakili. Mulai sekarang mengundurkan diri dari manajemen grup Hui. Bagaimana kalau begitu? Serius, aku pegang perkataanku. Bagus. Kau sebaiknya tidak menarik kembali kata-katamu. Akta tanah untuk sebidang tanah di Nancheng itu carikan untukku. Ya pemimpin sekte. Kakak ipar. Kakak ipar. Mengenai masalah kemarin, saya mohon maaf jika ada hal yang menyinggung. Aku ingin meminta maaf kepada Anda. Kebetulan, saya akan menjamu tamu terhormat. Bukankah Anda ingin mengambil alih posisi kakak Anda dan menangani urusan grup? Mengapa tidak? Ikut serta. Kedengarannya bagus. Tetapi dengan orang-orang yang Anda bawa ini, saya khawatir. Bukan apa? Apa kau boleh pergi? Ya, pemimpin sekte. Sepupu, kakak ipar dibawa pergi oleh Yulian Ting, katanya untuk menjamu klien. Tapi aku periksa, hari ini sama sekali tidak ada klien yang dijadwalkan tiba. Osam, pergi selidiki keberadaan mereka. Ya, Kapan klien yang kau sebutkan akan tiba? kakak ipar, Anda, jangan terburu-buru. Anda sudah sibuk sepanjang pagi. Minumlah air dan istirahatlah sebentar. Mengenai ini adalah dokumen The klien. film was Bacalah sambil translated Anda minum. and narrated by M Media. Kau membiusku. Apa yang kau lakukan? Saya diamanatkan oleh seseorang untuk membuat Nyonya Muda merasa nyaman. Kau berani. Kamu mencari mati. Jin Chen. An-An. Jangan takut. Aku di sini. Apa sebenarnya yang terjadi? Berdasarkan tes darah saat ini, tidak ada lagi masalah besar. Dia mungkin kelelahan. Apakah Nyonya belakangan ini agak
Terlalu banyak bekerja. Tuan He, Sedikit kelelahan. jika dia memulihkan tenaganya sebentar, dia akan bangun. Jika ada kelainan lebih lanjut, mohon hubungi saya lagi. Mengerti. An-an. Aku minta maaf. Ini semua salahku. Ucapkan beberapa kata lagi. Aku suka mendengarnya. Suen-an. Kau berpura-pura. Bukankah kau juga? Siapa itu yang bisa membuka pintu dengan satu tendangan, namun masih berpura-pura lumpuh untukku? Aku tahu bahwa di dalam tubuhmu peredaran darah lancar. Sepertinya tidak. Kau baru saja melakukannya dan menginginkannya lagi. Terakhir kali kaulah yang mengambil inisiatif. Kali ini aku yang memulainya. Ini berbeda. Terakhir kali pinggangku hampir patah. Kali ini aku tidak akan membiarkanmu lelah. Jangan khawatir. Tunggu sebentar. Apa sebenarnya yang salah dengan kakimu? Aku akan memberitahumu nanti. Tidak berguna. Seorang wanita yang dibius, dan Anda masih membiarkannya melarikan diri. Apakah Anda tidak punya otak? Saya tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba seseorang menerobos masuk, dan memukuli saya habis-habisan. Ketika saya bangun, orang itu sudah pergi. Keluar. Saya ingin memberinya pelajaran, dan membuatnya mundur setelah menyadari kesulitannya. Saya tidak menyangka dia punya kaki tangan. Wanita ini tidak sederhana. Kita semua meremehkannya. Karena dia mempertaruhkan seluruh kekayaannya. Dia tentu saja tidak akan menyerah dengan mudah. Namun dia bisa bersembunyi untuk sementara waktu. Tetapi tidak selamanya. Dia berpikir dia bisa menjatuhkan proyek Nanchen. Itu adalah mimpi orang bodoh. Aku dengar kepala keluarga Nancheng baru-baru ini muncul di Haicheng. Mungkinkah dia datang untuk sebidang tanah itu? Anda sedang membicarakan. Ayah saya bermimpi ketika beliau masih hidup untuk bertemu dengan kepala keluarga Nanchen. Dia benar-benar datang tanpa diundang. Sedangkan untuk Su Enen, biarkan saja dia mengurus dirinya sendiri. Kau cari cara untuk bertemu dengan kepala keluarga Nancheng. Jika kau bisa mengamankan proyek Nancheng, maka tak seorang pun berani mempertanyakanmu. Bagus. Saya akan pergi sendiri dan bernegosiasi. Villa keluarga Hui. An-an. Kemarilah. Ini adalah peninggalan ibumu. Apakah kau benar-benar memberikannya padaku? Sayangnya, itu rusak. Menambahkanmu, itu akan lengkap. Serahkan proyek Nanchen kepadaku. Mengenai masalah keluarga Hui, kau tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Kau juga tidak mempercayaiku. Untuk merebut segel keluarga, aku sudah mempertaruhkan separuh hidupku. Kalau begitu semakin aku harus ikut denganmu. Tidak. Perjalanan ini berbahaya. Aku tidak ingin kau mengalami hal seperti yang terjadi hari ini lagi. Aku tidak sanggup lagi menanggung rasa sakit kehilangan orang yang dicintai.
Pemimpin sekte, ini adalah milik keluarga Su. Surat-surat tanah untuk semua lahan di Nancang. Sangat bagus. Mohon izinkan pelayan tua ini berbicara terus terang. Tanah di Nancang dapat digambarkan sangat berharga. Jika kita harus menggunakannya, akan lebih baik memilih tanah di area lain di Haicheng yang akan lebih cocok. Aku mengerti maksudmu. Jangan khawatir. Sebidang tanah ini hanya akan melewati tangan kita sendiri. Anggap saja itu maharku. Pemimpin sekte, Anda ingin mengembangkan Nancang bersama keluarga Hui. Rencana ini luar biasa. Aku memperkirakan banyak orang. Belakangan ini datang menanyakan status tanah. Kau urus mereka untukku. Ingat, sebidang tanah ini adalah milik eksklusif keluarga Hui. Pelayan tua ini mematuhi perintah. Bukankah ini kakak laki-laki saya yang baik? Mengapa masalah yang disebabkan oleh wanita desa itu masih mengharuskan Anda untuk membereskan kekacauan ini? Proyek Nancang awalnya adalah batu besar yang menekan di pundak keluarga Hui. Bahkan jika An tidak mengungkitnya, aku sebagai pewaris grup Hui seharusnya tetap menanganinya secara pribadi. Saya bilang kakak, Anda keluar ke sini. Anda selalu menekankan melakukan hal-hal sendiri. Hal-hal seperti menanganinya secara pribadi. Serahkan saja pada adik laki-laki Anda. Lagi pula, siapa yang pada akhirnya akan menjadi kepala keluarga grup Hui? The film was Masih belum translated diketahui, bukan? and narrated by M Media. Ini benar-benar keterlaluan. Tuan muda katakan padaku, keluarga kepala Nancang akan memberikan proyek itu kepada kita. Entah kita bisa atau tidak, kita harus berusaha maksimal untuk memperjuangkannya. Efisiensi suamiku sangat mengesankan. Anda datang begitu cepat. Pemimpin sekte. Tuan Hiu kepala keluarga mengundang Anda masuk. Tuan muda, kami baru saja tiba. Dan keluarga kepala Nancang sudah tahu. Semua orang bilang dia adalah master dunia lain. Reputasinya memang pantas. Kalau begitu mohon Nona muda memimpin jalan. Permisi. Kepala keluarga hanya ingin bertemu Tuan Hiu sendirian. Tapi, Jangan khawatir. Tunggu aku di sini. ya tuan muda. Tuan Hui, silakan maju. Hui Jingchen menyapa kepala keluarga Nancang. Tuan Hui, Anda terlalu sopan. Mohon maafkan saya, sebab saya tidak nyaman memperlihatkan wajah asli. Kepala keluarga Anda terlalu baik. Fakta bahwa Anda bersedia menemui saya sudah sangat berterima kasih. Saya tahu tujuan kunjungan Anda. Saya sangat bersedia bekerja sama dengan grup Hui. Benarkah? Kalau begitu terima kasih banyak. Namun, saya punya satu syarat. Kepala keluarga mohon sampaikan, apapun, Jingchen akan melakukan yang terbaik untuk memenuhinya. Begini, saya punya seorang putri. Dia sudah lama mengagumi Tuan Hui. Mendengar niat grup Hui mengembangkan proyek Nancang, dia secara khusus meminta saya untuk mengatur pertemuan dengan Anda. Tentu saja, ini bukan hanya tentang bertemu sekali. Kepala keluarga. Mohon maafkan Jingchen, karena tidak bisa mematuhinya. Saya sudah menikah. Saya tidak akan menyanyiakan waktu putri Anda. Jadi kenapa, kalau Anda sudah menikah, bukan berarti Anda tidak bisa bercerai. Putri saya adalah kecantikan yang tiada tara. Nancang hanyalah sebagian kecil dari aset saya. Selama Anda setuju untuk menikahinya, saya akan memberikan Nancang kepada Anda sebagai maharnya. Di masa depan, dia juga akan mewarisi semua kekayaan saya.
Pikirkan baik-baik. Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Saya sama sekali tidak bisa menceraikan istri saya. Saya dengar istri Anda tidak lebih dari seorang wanita desa. Dari latar belakang sederhana, biadab dan kasar. Seorang wanita yang tidak membantu keluarga suaminya. Apa gunanya dia? Jadi kenapa kalau dia wanita desa? Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan istriku. Tuan Hui, Anda setidaknya harus melihat putri saya. Tidak akan terlambat untuk memutuskan setelah itu. Seorang pemimpin sekte yang bermartabat ternyata berpakaian seperti ini. Sungguh tidak pantas. Saya pikir itu terlihat cukup bagus. Kurang ajar. Beraninya kau mengkritik pemimpin sekte. Bukankah kau yang mengatakannya lebih dulu? Sikapnya yang serius. Juga sangat tampan. Terima kasih atas apresiasi Anda, Nona. Tapi saya sudah berkeluarga. Saya tidak layak atas perhatian seperti itu dari Anda, Nona. Tuan Hui, saya menyukai Anda. Saya tidak mencari status. Selain itu, saya bahkan akan menyerahkan tanah Nancang kepada Anda. Meskipun begitu, Anda masih tidak mau. Nona mohon hargai diri Anda sendiri. Buka mata Anda dan lihat. Saya menolak untuk percaya, Anda bisa tetap tidak tergerak. Seperti yang diharapkan dari pemimpin sekte, dia memiliki kekuatan dan banyak cara. Jangan lihat. Baiklah, saya tidak akan bermain-main dengan Anda lagi. Lihatlah saya. Meskipun istriku kasar galak dan tidak masuk akal, dia juga baik hati, penuh gairah dan tulus. Aku tidak butuh dia membantuku dalam hal apapun. Dialah yang kucintai. Dialah yang ingin kuhabiskan hidupku bersamanya. Selama dia bisa berada di sisiku. Itu sudah cukup. Jin Chen, Saya permisi. Jin Chen, Pemimpin-pemimpin sekte, apa kau baik-baik saja? lepaskan. Saya tidak menyangka. Saya hanya ingin menggodanya. Tetapi dia menanggapinya dengan sangat serius. Apakah Anda menertawakan saya? Murid tidak akan berani. Menantu laki-laki sangat setia kepada pemimpin sekte. Itu patut dikagumi. Itu wajar. Pemimpin sekte ini terampil dalam mengelola suamiku dan mahir dalam membimbing murid-muridku. Saya memiliki 1008 murid di bawah saya. Siapa di antara mereka yang tidak sangat setia? Hanya seorang Hui Jingchen. Bukanlah pengecualian. Dia benar-benar tidak mengenali pemimpin sekte barusan. Apakah dia juga jatuh terduduk? Pergi. Apa katamu? Kepala keluarga Nanceng, benar-benar setuju untuk bekerja sama denganmu. Benar sekali. Coba tebak apa yang terjadi. Saya meletakkan segel keluarga ini tepat di depannya. Dan dia langsung setuju. Putraku benar-benar cakap. Bahkan ketika ayahmu masih hidup, dia tidak bisa mengamankan proyek Nanceng. Dan sekarang kau menanganinya dengan begitu mudah. Ibu, paman ketiga. Sekarang pasti tidak ada yang akan mempertanyakan kualifikasi saya untuk memimpin keluarga Hui kan? Tentu saja, jika ada yang berani mempertanyakanmu, aku akan mematahkan kaki mereka. Si bodoh Suenen itu. Dia bahkan membual di depan umum. Dia benar-benar tidak tahu diri.
Ibu, bukankah awalnya ibu khawatir bahwa pernikahan ini mungkin akan memperumit masalah? Melihatnya sekarang, penampilannya praktis dibuat khusus untuk kita. Sekarang Hun Jingchen, jika dia ingin menghindari meninggalkan keluarga Hui, saya khawatir itu akan sulit. Aku takut dia memotong ekornya seperti toka untuk melindungi diri dan menceraikan Su Enen. Pada saat itu, dia bisa mengklaim masalah ini gara-gara Su Enen. Bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang itu dan menolak untuk mengakui taruhan itu. Maka semua usaha kita. Tepat sekali. Mereka baru menikah beberapa hari. Hak apa yang dimiliki Su An untuk mewakili Hun Jingchen? Jika ini disebutkan kepada Tuan Tua pasti akan merasa masalah ini tidak masuk akal. Su An di depan Dewan Direksi. Banyak orang menyombongkan diri secara terbuka. Bagaimana dia bisa menyangkalnya sekarang? Lagi pula, Hun Jingchen terkait masalah yang mengenai dirinya, secara pribadi mendatangi kepala keluarga Nanchen untuk mencari kerjasama. Sepertinya dia tidak berniat untuk menarik kembali kata-katanya, bukan? Su Enen itu hanyalah orang udik. Ketika saatnya tiba, dia akan mengamuk dan membuat keributan. Apa yang bisa kita lakukan padanya? Ibu juga bilang, dia hanyalah wanita desa udik. Dia menjual aset keluarganya dan datang ke keluarga Hui. Untuk apa? Bukankah yang dia incar adalah Hun Jingchen dan posisinya sebagai pewaris? Jika ibu memberitahunya bahwa Hui Jingchen ini bukan lagi pewaris, apa yang akan terjadi? Hui Lianting, Anda cukup berani. Skor dari terakhir kali, saya belum menyelesaikannya dengan Anda. Dan kali ini, Anda masih berani mengajak saya keluar. Bukankah Nona Su juga sangat terampil dan berani? Masih berani datang sendirian. Untuk menghadapi semut kecil seperti Anda, satu jari sudah cukup bagi saya. Nona Su, sebenarnya kita berdua adalah tip orang yang sama. Anda menjual aset keluarga Anda, ingin menampal pada keluarga Hui. Itu tidak lebih dari ingin mengamankan kemuliaan dan kekayaan seumur hidup Anda. Sayang sekali, Anda memilih orang yang salah. Usaha Anda sia-sia setelah menyia-nyiakan semua aset keluarga Anda. Sisa hidup Anda mungkin juga harus merawat seorang yang cacat. Nona Su, jangan cepat marah. Seperti kata pepatah, semua jalan menuju Roma. Jika satu jalan terhalang, kita bisa beralih ke jalan lain. Apa maksud Anda? Baiklah. Nona Su, Hun Jingchen adalah putra sulung keluarga Hui. Lalu Akah dan Detit Antasaran mengapa segal keluarga Hui ada di tangan saya? Jangan bilang, Anda seorang putra tidak sah, ingin menjadi pewaris keluarga Hui. Jadi kenapa jika saya adalah putra tidak sah? Darah yang sama mengalir di pembuluh darah kita. Garis keturunan keluarga Hui. Mengapa dia bisa melakukannya dan saya tidak bisa? Belum lagi bahwa dia sekarang hanyalah seorang yang cacat. Sementara saya telah mengamankan proyek Nanchen. Tunggu sampai 3 hari kemudian. Ketika Tuan Tua keluar dari pengasingan, segal keluarga pasti akan menjadi milik saya untuk diwarisi secara sah. Apakah Anda begitu yakin bisa menandatangani kontrak untuk proyek Nanchen? Nona Su, saya akan memberi Anda kesempatan lain. Bergabunglah dengan pihak saya. Bergabunglah denganku untuk menghajar mereka. Anjing basah kuyup itu Hun Jingchen. Ketika kepala keluarga keluar dari pengasingan, saya akan menyatakan dengan jelas kepadanya bahwa kontrak pernikahan antara keluarga Hui dan Su harus dialihkan kepada saya. Meskipun Anda sudah menjadi seorang istri, tetapi saya yakin sampah Hui Jingchen itu tidak bisa melakukan apapun kepada Anda. Adapun saya tidak keberatan Anda menikah lagi. Grup Hui. Nah, apa yang terjadi padamu? Saya baik-baik saja, Ibu. Saya tidak sengaja menabrak pintu. Tidak apa-apa, baiklah. Bukan apa-apa. Sejak kecelakaan mobil itu, ini adalah pertama kalinya Tuan He menghadiri rapat dewan. Yang pertama kali.
Ini mungkin juga yang terakhir kali. Kakak sulung. Beberapa waktu lalu An mewakili Anda di Dewan Direksi, membuat perjanjian, mengatakan dia bisa mengamankan proyek Nanchen. Sekarang batas waktu perjanjian telah tiba. Namun proyek Nanchen ada di tangan saya. Apel. Ternyata tuan muda kedua yang mengamankan proyek Nanchen. Apa bedanya menjadi putra sulung keluarga Hui? Anda tetap kalah dari saya. Hung Jingchen. Sebelumnya istrimu menyatakan dengan jelas, jika proyek Nanchen gagal, kau harus mundur dari manajemen keluarga Hui. Kau tidak bisa menyangkal ini. Jingchen, Lianting, kalian berdua adalah putraku. Aku benar-benar tidak ingin melihat kalian bersaudara saling bertarung. Namun, Suen membuat bualan yang begitu berani. Jika kau tidak mengakuinya, kau tidak akan bisa mendapatkan rasa hormat di grup Yu di kemudian hari. Akui itu. Tentu saja saya harus mengakuinya. An. Kenapa kau di sini? Bukankah sudah kukatakan padamu untuk tidak mencampuri urusan perusahaan lagi? Kau, Yu Jingchen, tidakkah kau akan mengendalikan istrimu? Dia menghabiskan sepanjang hari membawa pemuda pengangguran yang lebih tua dari desanya untuk berlarian kemana-mana. Ketika macam apa ini? Masalah Nanchen dimulai karena saya. Jadi tentu saja itu harus diselesaikan oleh saya. Hui Lianting, Anda mengklaim Anda mendapatkan proyek Nanchen. Bukti apa yang Anda miliki? Bukti. Ini adalah kontrak yang saya tanda tangani dengan kepala keluarga Nanchen atas nama keluarga Hui. Saya ingin tahu apakah ini terhitung sebagai bukti. Apa yang Anda lakukan? An kau. Suen, beraninya kau? Wanita kejam, benar-benar tidak tahu hukum. Jika aku tidak berurusan denganmu hari ini, itu tidak akan berhasil. Minggir, jangan menghalangi cahaya. Itu hanya beberapa lembar kertas. Mengapa Anda begitu gelisah? Potongan kertas. Anda menyebut proyek senilai ratusan miliar ini, potongan kertas. Itu bahkan tidak memiliki kepala keluarga Nanchen. Segel keluarga. Beraninya Anda menyebutnya kontrak. Benar sekali. Saya sepertinya baru saja memperhatikan bahwa kontrak itu tidak memiliki segel keluarga Nanchen. Apa yang Anda tahu? Kontrak ini secara pribadi diselesaikan untuk saya oleh kepala keluarga Nanchen, segel keluarga. Itu hanya masalah waktu. Kalau begitu Anda terlalu banyak berpikir. Segel keluarga ada di tangan saya. Bagaimana Anda akan mencapnya? Apa yang dia katakan? Segel keluarga ada di tangannya. Benar. Segel keluarga ada di tangan saya. Wanita desa tetaplah wanita desa. Kau mungkin bahkan tidak tahu apa itu segel keluarga, bukan? Kalau begitu sebagai ibu mertuamu, aku akan mengajarimu. Segel keluarga Segel keluarga Hui adalah tanda dari keluarga terpandang, bukti dari kepala keluarga. Setelah suamiku meninggal, segel keluarga telah dikelola olehku atas namanya. Sampai kepala keluarga berikutnya menggantikan posisi itu. Segel keluarga kemudian akan diserahkan kepadanya untuk disimpan. Jadi, oleh karena itu, meskipun Hu Jingchen adalah putra tertua, segel keluarga belum tentu diwarisi olehnya. Bahkan lebih kecil kemungkinannya berada di tanganmu. Kau dengar itu, wanita jahat? Saya sarankan kau berhenti berpura-pura. Cepatlah berkemas. Bawa pembantu-pembantumu ini dan kembali ke desamu. Skema kota ini sangat dalam. Itu bukan sesuatu yang bisa kau katak dalam tempurung. Kendalikan. Saya tidak pernah mengatakan isi tangan saya adalah segel keluarga Hui. Jika itu bukan segel keluarga Hui, apakah itu segel keluarga Nanchen? Kau mungkin menghabiskan 10 yuan di pinggir jalan untuk meminta seseorang mengukirnya. Yuan tidak cukup. Segel ini bernilai ratusan miliar.
Cukup Suan-an. Kami tidak punya waktu untuk bercanda dengan Anda. Anda tidak benar-benar berpikir bahwa setelah Anda merobek kontrak ini, Anda dapat mengakhiri kerjasama saya dengan kepala keluarga Nanceng, bukan? Kakak sulung. Pertaruhan ini, Anda pasti akan kalah. Hui Lianting, karena Anda begitu yakin akan kemenangan. Kalau begitu, apakah Anda berani membuat taruhannya sedikit lebih tinggi? Kurasa wanita desa ini pasti sudah benar-benar gila. Baiklah. Baiklah, apa yang harus kita pertaruhkan? Mari kita bertaruh pada segel keluarga Hui yang ada di tangan Anda dan ibu Anda. An-an, berhentilah ikut campur. Kau tidak mengerti masalah di sini. Baiklah, Su Enen. Aku bisa memberimu segel keluarga. Lalu, apa yang kau pertaruhkan? The film was translated and Kami narrated bertaruh by bahwa M. suami saya dan saya akan meninggalkan keluarga Hui dan melepaskan posisi pewaris. Nyonya muda, kau tidak bisa melakukan ini. Tuan muda sudah merancang sebuah tindakan balasan. Tolong jangan ikut campur. Tidak perlu banyak bicara lagi, Su Enen. Kalian berdua harus mendiskusikan ini secara menyeluruh. Agar kalian tidak menyangkalnya nanti. Tepat sekali. Belum genap sebulan kau menikah dengan keluarga Hui. Bisakah kata-katamu, apakah dia mewakili Hui Jingchen? Suami, apakah kau percaya padaku? An-an, Apakah kau masih ingat apa yang kukatakan padamu? Kau hanya perlu mengerti bahwa, mulai sekarang urusanmu, semuanya akan diputuskan olehku. aku percaya padamu. Baiklah. Berhenti bersikap mesra seperti itu. Jika kalian berdua ingin bermesraan, tunggu sampai masalah ini selesai. Pulanglah ke rumah, berhadapan secara pribadi, dan bercermin, oke? Bagaimana menurutmu, Su Enen? Sudahkah kau mengambil keputusan? Keputusan An-an adalah keputusanku. Karena dia ingin bertaruh. Kalau begitu mari kita lakukan. Bagus. Lianting. Pergi dan beritahu kepala keluarga Nanceng. Dan minta dia datang menemuiku di grup Hiu. Baiklah. Kepala keluarga Nanchan telah tiba. Tuan tua, mengganggu Anda dengan masalah sekecil ini dan membuat Anda datang secara langsung. Saya benar-benar minta maaf. Tuan Hui tidak perlu terlalu sopan. Mampu bekerja sama dengan grup Hui adalah kehormatan bagi orang tua ini. Kepala keluarga Nanchan tidak pernah menunjukkan wajah aslinya kepada orang lain. Hari ini kita cukup beruntung untuk melihat sekilas penampilan aslinya. Ini benar-benar berkah 3 kehidupan. Tepat sekali. Bahwa putraku bisa menerima penghargaan setinggi itu dari kepala keluarga Nanceng. Itu adalah keberuntungan baginya. Aku yakin bahwa melihat adegan ini, tidak ada dari kalian yang akan memiliki keraguan lebih lanjut tentang kemampuan putraku, bukan? Kepala keluarga Nanchan tidak pernah bergaul dengan keluarga kaya di Haicheng. Namun dia begitu ramah terhadap tuan muda kedua. Pasti karena kemampuan tuan muda kedua telah diakui. Sayang sekali beberapa orang hanya menolak menghadapi kenyataan. Mereka bersikeras bahwa putraku dan kepala keluarga Nanceng tidak saling mengenal. Dan bahkan bertindak sejauh memalsukan segel keluarga Nanceng. Anda bilang seseorang memasukkan segel kepala keluarga Nanceng. Tentu saja. Ada di sini. Ini memang segel kepala keluarga Nanceng. Mungkinkah kepala keluarga hadir? Ini? Bukankah Anda kepala keluarga Nanceng? Kau bahkan tidak mengenali kepala keluarga Nanceng. Namun kau terus mengklaim bahwa kau mengamankan proyek Nanceng. Sungguh konyol. Wanita desa ini mulai berbicara omong kosong lagi. Pengawal, singkirkan dia dari sini. Seret wanita cerewet dari desa ini. Keluar segera. Kurang ajar. Berani berbicara tidak sopan kepada pemimpin sek. Kepala keluarga tua, Anda salah paham. Kami membantu Anda mendisiplinkan orang ini yang menyamar sebagai Anda. Dia tidak berpura-pura menjadi saya. Dia adalah kepala keluarga Nanceng. Pelayan tua ini hanya menangani urusan atas namanya. Apa? Bukankah semua orang bilang dia wanita desa? Bagaimana mungkin dia kepala keluarga Nanceng? Kepala keluarga Nanceng yang misterius dan tak terduga. Ternyata adalah seorang gadis muda. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin.
Lalu bagaimana sekarang Hui Lianting? Apakah kau mengakui kekalahan? Anda jelas berjanji pada putraku bahwa proyek Nancheng akan diserahkan kepadanya untuk wewenang penuh. Sekarang kau bersekongkol untuk mengingkari kesepakatan. Yu Qingchen pasti telah memberimu keuntungan. Makanya kau membuat rencana ini melawan putraku dan aku. Tepat sekali. Ini pasti rencana yang kalian berdua atur. Ini tidak dihitung. Hui Lianting. Jelas semua ini adalah ulahmu sendiri. Kau tidak menghormati kakak laki-lakimu, bertindak tanpa malu, memiliki moral pribadi yang buruk, dan bahkan melampaui batas, mencoba merebut segel keluarga. Itulah mengapa kau menghadapi hasil ini hari ini. Terimalah kekalahan saat kau kalah taruhan. Serahkan segel keluarga. Nyawamu dan putramu akan aku ampuni kalian bajingan. Tidak akan pernah. Wanita keji. Putraku telah mendedikasikan hidupnya untuk grup Hyu. Mengandalkan si lumpuh ini, grup Hyu pasti sudah lama tamat. Benarkah begitu? Tuan Hui benar-benar berdiri. Kakinya sembur. Bagaimana dia bisa pulih secepat ini? Dia jelas-jelas menderita paraplegia tingkat tinggi. Yu Qingchen. Jadi kenapa jika kau bisa berdiri? Aku masih memegang kendali di keluarga Hyu. Aku ingin lihat siapa yang berani menentangku. Jika roh ayahku di surga tahu bahwa putra bungsunya yang paling dicintai sama sekali bukan darah daging biologisnya, menurutmu apa yang akan dia rasakan? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Apa kau pikir setelah ayahku meninggal, kau segera mengkremasinya? Aku tidak akan punya cara untuk memverifikasinya. Rumah sakit memiliki sampel darah cadangannya. Aku mengambil sampel darahnya dan melakukan tes DNA dengan Hui Lianting. Hasilnya, lihat sendiri. Lianting. Setelah diverifikasi, Hui Lianting dan Hui Shenxiang dipastikan tidak memiliki hubungan darah. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi, Ibu? Apa yang sedang terjadi? Bicaralah. Apa sebenarnya yang sedang terjadi, Ibu? Kau berani lari. Pasangan pezina. Aku bukan putra ayahku. Lalu putra siapa aku? Hui Lianting, apakah kau bodoh? Apakah itu perlu ditanyakan? Siapa yang melindungimu di mana-mana? Siapa yang mempromosikanmu? Siapa yang berada di sisi ibumu? Melayani setiap kebutuhannya dan menuruti setiap perintahnya. Tentu saja itu paman ketigamu yang kandung. Tidak. Seharusnya itu ayah kandungmu. Lianting. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku sudah hidup lebih dari 20 tahun. Aku telah bersaing denganmu selama lebih dari 20 tahun. Dan kau bilang itu hanya lelukon. Tapi itu sama sekali tidak lucu. Aku akan mengatakan ini untuk terakhir kalinya. Serahkan segel keluarga. Serahkan segel keluarga cepat. Tidak, Lianting, kau tidak boleh menyerahkannya. Tidak. Bajingan. Aku akan menjatuhkanmu bersamaku. An-an. Jing Chen. Jepit rambut ini beracun. Cepat panggil ambulans. Yu Jing Chen. Kau seharusnya menemani ibumu dan pergi ke neraka sejak lama. Apa
apa yang tidak bisa kudapatkan. Kalian semua tak akan pernah mendapatkannya. Su Enen, kau tidak akan pernah mengalahkanku. Kau tidak akan pernah mengalahkanku. Lepaskan aku. Jangan khawatirkan aku. Tidak, kau akan baik-baik saja. Memilikimu di sisiku adalah kebahagiaanku yang terbesar. Dan waktu yang paling diberkati. Jin Chen. Jin Chen. Jangan tutup matamu, Jin Chen. Tuan muda, Anda sudah bangun. Bukankah aku terluka? Apa yang terjadi? Anda terluka. Tapi, Apa yang terjadi, cepat beritahu aku. saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Tapi, Nyonya muda, menyelamatkan Anda. Dia menyelamatkanku. Di mana dia? Tuan muda Hui, Anda sebaiknya tetap beristirahat dengan baik. Jangan menituakan kebaikan pemimpin sek. Di mana An-An? Bawa aku menemuinya. Aula Seni Bela Diri Tiongkok. Semua orang harus tetap diam ketika pemimpin sekte sedang berlatih kultivasi. Dia paling benci diganggu. An-An. Rapuh dan lemah. An-An. Syukurlah kamu baik-baik saja. Apakah Anda gila? Apakah Anda ingin mati? Beraninya Anda tidak menghormati pemimpin sekte. Apakah kamu tidak mengingatku? Saat kita menikah. Kamu di sini. Pernikahan apa? Pemimpin sekte kami masih belum menikah. Ada apa dengan Anda? Bukankah Anda memberitahunya tentang amnesia pemimpin sekte? Saya tidak mendapat kesempatan untuk mengatakannya. Bukankah dia bilang cuma melihat lalu pergi? Siapa sangka dia? Semuanya menyingkir. Pemimpin sekte, dia hanya orang gila. Jangan merendahkan diri Anda ke levelnya. Saya akan mengusirnya sekarang juga. Usir dia segera. Aku tidak akan pergi. An-An. Apa yang sedang terjadi? Apakah kamu tidak mengingatku? An-An, aku Jin Chen. Cincin ini. Apakah kamu tidak mengingatnya? Tentu saja aku ingat. Bajingan. Beraninya kau mencuri pusaka pemimpin sekte ini. An-An, Kembalikan padaku. Kembalikan padaku. kamu ingin aku mengembalikannya padamu. Ini adalah pusaka keluarga Sukita. Itu hanya diberikan kepada orang yang ditakdirkan. Mulai sekarang, aku tidak akan mengizinkanmu menderita bahaya sekecil apapun lagi. Kembalikan cincin itu padaku. Tuan muda Hui, sebaiknya kembalikan cincin itu kepada pemimpin sek. Tuan muda Hui. Aku tidak akan mengembalikannya. Kau mencari mati. Hentikan pertarungan. Tolong hentikan pertarungan. Pemimpin sekte Toron, hentikan pertarungan ini. Jika Anda terus bertarung, seseorang akan mati. Kau telah berhasil menarik perhatian pemimpin sekte ini. Pemimpin sekte ini telah hidup selama 20 tahun. Selain karung pasir, ini kali pertama aku bertemu seseorang seperti itu. Tahan dipukul, angkat dia. Kunci dia di kamar belakang. Aku ingin melihat berapa lama dia bisa bertahan. Sesuai perintah Anda. Halaman belakang Aula Seni Bela Diri Tiongkok. Ini pertama kalinya saya melihat seseorang yang bisa menerima 3 pukulan dari guru dan masih berdiri. Dan dia sebenarnya sama sekali tidak terluka. Tuan muda Hui, mungkinkah Anda pernah berlatih seni bela diri internal sebelumnya? Tidak.
Aku sesekali berolahraga. Saya mengerti. Itu adalah ki sejati guru. Ki sejati. Luka Anda terlalu parah hari itu. Guru menghabiskan seluruh ki sejatinya hanya untuk menyelamatkan Anda. Karena ini dia kehilangan semua tenaga dalamnya, yang menyebabkan gangguan neurologis dan amnesia. Pantas saja lukaku sembuh begitu cepat. Tapi mengapa dalam ingatannya hanya bagian tentang diriku yang hilang? Itu karena ki sejati mengambil hal terpenting guru. Hal yang paling penting. Tuan He, apakah Anda benar-benar tidak ingat pemimpin sekte? Anda bertamu ketika Anda masih anak-anak. Kita bertemu. 7 atau 8 tahun lalu pemimpin sekte diculik oleh perampok. Anda dan Tuan Hue kebetulan lewat dan menyelamatkan pemimpin sekte. Benar. Berhenti. 8 tahun yang lalu. Adik perempuan kita masih punya perjalanan di depan. Aku akan mengirim penawal untukmu. Jangan takut. Jadi dia adalah gadis itu. The film Aneh. was translated and narrated Aku by berlatih dengan rajin M-Media. setiap hari. Mengapa kemampuanku berkurang bukan meningkat? Guru, saya sudah membawa orangnya. Menarik. Dipukuli seperti ini. Namun kau berani menatap mata pemimpin sekte ini. Bicaralah, apa tujuanmu mencariku? Aku ingin menikahimu. Cincin ini diberikan oleh ayahmu. Ini adalah tanda pertunangan. Mengapa aku belum pernah mendengar tentang ini? Murid Anda tidak berbohong kepada guru. Guru besar memang menyebutkan masalah ini. Ayahku tidak pernah memberitahuku. Mungkinkah dia memberitahumu? Guru besar tidak berani memberitahu Anda. Takut Anda tidak setuju. Jadi dia bertindak dulu melapor kemudian. Pemimpin sekte, Anda adalah putri tunggal keluarga Su. Anda harus mempertimbangkan generasi penerus sekte tinju. Jadi kau mengatakan, ayahku mempertimbangkan sekte tinju generasi penerus, mencarikan suami yang berkulit lembut berdaging halus seperti itu untukku. Tepat sekali memang begitu adanya. Apakah kau menganggap pemimpin sekte ini bodoh, seorang pemula yang tidak berguna? Apakah dia layak menikahi pemimpin sekte ini? Dia bukan pemula. Jika guru tidak percaya, periksa tenaga dalamnya. Tenaga dalam. Hanya seniman bela diri yang memilikinya. Bagaimana mungkin dia memiliki tenaga dalam? Aku memilikinya. Jika kamu tidak percaya, datang dan periksa. Kalian semua mundur. Tuan muda menantu, Anda memiliki ki sejati pemimpin sekte di dalam diri Anda. Anda harus menciptakan lebih banyak kesempatan nanti untuk mendekati pemimpin sekte. Hanya metode ini yang dapat membangkitkan ingatan pemimpin sekte. Kau. Tenaga dalam yang begitu kuat. Ini memang aura dari sekte tinjuku. Mungkinkah dia benar-benar orang yang dipilih ayahku? Aku tidak berbohongkan. Karena memang begitu. Apakah kamu mengakui kontrak pernikahan ini atau tidak? Aku putuskan nanti setelah kembali ke sekte tinju dan memastikannya. Bukankah ini sudah membuktikannya? Ini adalah pusaka keluarga Su. Hanya diberikan kepada orang yang ditakdirkan. Nona Su. Aku tidak mengatakan hal yang salahkan. Nona Su. Aku tidak bisa menunggumu kembali ke sekte tinju untuk konfirmasi. Karena kamu sudah turun gunung. Kamu harus memenuhi janjimu. Dan menikahiku secepatnya. Mimpi kosong macam apa yang kau miliki? Mereka yang ingin naik gunung untuk menikahi pemimpin sekte ini. Berjumlah ratusan bahkan ribuan setiap bulan. Hanya selembar kertas untuk kontrak pernikahan. Dan kau pikir kau bisa menikahi pemimpin sekte ini? Itu hanyalah mimpi orang bodoh. Bagaimana kalau begini? Mengingat tingkat keahlianmu, awalnya kau bahkan tidak bisa memenuhi ambang batas minimum untuk menjadi suamiku. Karena ayahku memilihmu. Aku akan memberimu kesempatan untuk berkompetisi. 3 hari dari sekarang, aku akan menyebarkan undangan secara luas kepada para pahlawan dari semua kalangan, mengadakan kompetisi seni bela diri di panggung untuk memilih suami. Jika kau bisa menang, aku akan memenuhi kontrak pernikahan itu dan menikahimu. Jika kau tidak bisa, maka jalan terbuka lebar. Dan kita berpisah. Tiga hari lagi. Kemungkinan aku menang di atas panggung. Seberapa tinggi? Tuan muda menantu, apakah Anda ingin mendengar kebenarannya?
Tolong katakan. Ki sejati pemimpin sekte melindungi tubuh Anda. Para ahli seni bela diri itu pasti akan sangat sulit untuk membunuhmu. Namun, sisanya sulit dikatakan. Tuan Muda, mungkin kita harus menyuap mereka saja. Aku akan pergi dan mengambil daftar para pesaing. Kita perlu menyuap mereka. Lelucon macam apa yang kau buat? Apa kau pikir setiap orang yang ingin menikahi pemimpin sekte hanya mengincar uang? Sekte tinjuku adalah yang tertinggi di dunia bela diri. Tuanku juga satu-satunya putri keluarga Su. Kehormatan menikahi pemimpin sekte tak ada duanya. Suan Ame adalah istriku. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Tuan Muda Hui. Saya punya rencana. Tolong beritahu aku. Jika Anda bisa menggunakan ki sejati pemimpin sek untuk mempelajari satu jurus, Anda mungkin bisa memenangkan kompetisi. Apa kau menyarankan agar dia mempelajari teknik terkuat sekte tinju kita? Tinju biduk besar. Tapi, bahkan aku belum menguasai jurus itu. Ya, agar jurus ini aktif dibutuhkan kekuatan dalam yang dasar. Orang biasa, mereka mungkin tak mempelajarinya sepanjang hidup. Tapi Tuan Muda Hui berbeda. Dia memiliki ki sejati pemimpin sek yang cukup untuk mendorong teknik tinju, ditambah dengan latihan yang tekun. Dalam waktu 3 hari, bahkan jika dia hanya menguasai dasarnya, itu akan cukup untuk melawan lawannya. Meskipun menantu Tuan Muda memiliki ki sejati, dia tidak memiliki dasar dalam teknik tinju. Belajar dengan gegabah mungkin akan merusak dasarnya. Aku bersedia belajar. Berapapun biayanya. Tolong ajari aku. Bagus, demi kebahagiaan pemimpin sek. Saya orang tua ini akan mengerahkan seluruh upaya saya untuk mengajari Anda. Sangat bagus Tuan Muda Hui. Anda sekarang telah mempelajari jurus itu. Selanjutnya, Anda harus memobilisasi ki sejati Anda. Biarkan kekuatan dalam melewati tinju Anda dan menyerang. Bawa papan kayu itu. Tuan Muda Hui, coba lemparkan pukulan. Memang, itu masih sedikit terburu-buru. The film was translated and narrated by M Media. Tuan Muda Anda tidak boleh berlatih lagi. Jika Anda terus berlatih, tangan Anda tidak akan sanggup menahannya. Kamu harus kembali. Aku akan berlatih sedikit lebih lama. Tinju biduk. Menarik. An-an. Jika kau terus berlatih seperti ini, tanganmu akan hancur. Jika hancur biarlah hancur. Hentikan latihan. Kau bahkan belum belajar cara mengerahkan tenaga. Berlatih lebih banyak tidak akan membuat kemajuan. Tapi aku tidak mungkin. Hanya duduk di sini dan menunggu kekalahan kan. Kau sangat ingin menang. Ini bukan tentang ingin menang. Ini tentang ingin menikahimu. Kau tidak akan menang. Menyerahlah lebih cepat daripada nanti. Jangan sia-siakan usahamu. Kalau begitu aku akan berlatih sampai aku bisa menang. Terserah kau saja. Hui Jingchen. Apa yang terjadi? Mengapa rasanya aneh? Mengapa aku menangis? Seorang tuan muda dengan kulit yang begitu halus, pada dasarnya tidak cocok untuk seni bela diri. Kita jelas bukan jenis orang yang sama. Mengapa kau harus menikahiku? An-an.
Jin Chen. Mengapa aku merasa dia terlihat agak akrab? Apa yang sedang terjadi? Perasaan ini. Aku benar-benar ingin dia terus memelukku. Benar saja mendekati perut bagian bawah, bisa merangsangnya. The Jin film Chen. was translated and narrated ingat by kan? M Media. An-an, Beraninya kau, Jin Chen. Berani-beraninya menyerang pemimpin sekte ini. kamu bilang kamu tidak akan membiarkanku menderita bahaya lagi. Suen-an. Kamu tidak boleh melanggar janjimu. Pemimpin sekte ini tidak ingat mengatakan hal seperti itu. Kamu bilang kamu tidak akan menyesalinya. Kamu pembohong. Aku sedang mengerjaimu. Aku ingat sekarang. Suen-an. Kamu benar-benar pembohong kecil. Pemimpin sekte, para master seni bela diri dari semua kalangan sudah tiba di lokasi, hanya menunggu perintah Anda untuk memulai kompetisi. Pergi beritahu mereka. Pemimpin sektemu sudah ada yang punya. Menantu Tuan Muda, Anda berhasil. Kalau begitu saya akan memberitahu mereka. Kompetisi dibatalkan. Sama sekali tidak. Aku pemimpin sekte tinju yang bermartabat. Bagaimana aku bisa menarik kembali kata-kataku? Kita setuju untuk mengadakan kompetisi, jadi kita harus mengadakannya. Tapi, ini dimaksudkan untuk kontes pernikahan seni bela diri Anda. Aku tahu itu. Kamu Suan-an. Hanya memilikiku tidak cukup begitu. Aku pemimpin sekte tinju yang bermartabat. Satu jelas tidak cukup. Aku harus memastikan sekte tinju menyebarkan garis keturunannya. Kamu berani. Apa yang tidak akan berani kulakukan? Ayo pergi. Kamu. An-an. Ada apa? Aku tidak tahu mengapa. Tapi aku merasa mual beberapa hari terakhir ini. Well. Apakah ada gejala lain? Tidak ada yang lain. Hanya merasa mengantuk. Dan nafsu makanku tidak bagus. Itu mungkin karena penipisan energi internal. Pemimpin sekte. Baik, biarkan saya memeriksa denyut nadi Anda. Selamat pemimpin sekte tinju memiliki penerus. Apa maksudmu? Benarkah? Itu pasti denyut nadi kehamilan. Denyut nadi kehamilan. Suen-an. Meneruskan garis keturunan. Mari kita lihat kemana kau bisa lari sekarang.